Hai semuanya, welcome to Chattings. Halo teman-teman Enixindo. Thank you lagi-lagi ke Mbak Rina dan teman-teman dari Enixindo udah mau ngundang kita ya dari Elwin.ai. Perkenalin, aku William Irawan. Di sini ditemenin dengan co-founder dan head of product dari Elwin.ai. Ini ada Aldo selaku CTO. Halo, salam kenal. Dan co-founder juga. Dan ini ada Kevin selaku head of product. Iya. Boleh ceritakan nggak sih Mas William, aku dengar-dengar akhir tahun 2024 kemarin sempat ikut ajang Apikta di Brunei ya. Soalnya setahu aku Pak Dr. Ifik Arifin, CEO dari Enixindo, jadi head judge di sana gitu. Salah satu judge di sana. Iya, boleh ceritain nggak Mas pengalamannya di sana gimana? Jadi jujur kalau buat Elwin.ai ya itu kayak lumayan last minute decision gitu buat kita ya, buat ikut. Jujur baru tahun 2024 ini nih teman-teman kita baru dengar soal Apikta. Kita tuh dikenalin dari salah satu advisor kita lah di ekosistem, itu ada Pak Asto. Kebetulan kenal sama Pak Richard yang salah satu tim dari delegasi Apikta Indonesia ya. Salah satunya teman Pak Didi, Pak Ivi juga kayaknya. Nah, kebetulan kita direkomen, jadi kita dapatlah rekomendasi untuk ikut mewakili Indonesia nih, syukurnya. Nah, singkat cerita nih, nyampe ke Brunei, apalagi kan awalnya tuh nggak pernah tahu ya, ini ceritanya perlombaan apa, kompetisi apa, cuma taunya kayak Asia Pasifik ICT gitu kan. ICT juga asing ya di telinga kita gitu ya, mungkin yang generasi milenial gitu kan, Gen Z. Jadi kita ngerasa kayak ya udah masuk ikut dengan nggak harapin apa-apa lah jujur. Apalagi Elwin.ai ini adalah produk yang memang kita spin off nih teman-teman, yang tadinya Prime Skills itu fokusnya malah di immersive experience-nya dulu, tapi belum ke produk yang bisa dipakai teman-teman di device, di handphone ataupun di tablet. Nah, singkat cerita ya udah coba ikut, nggak ekspektasi apa-apa, dan tapi beli tiket dan lain-lain, pergilah ke Brunei. Dengan jujur itu preparation-nya minim sekali. Dan kita dapat sebenarnya kesempatan pelatihan. Jadi yang ikut Apikta di Indonesia itu dapat kesempatan latihan 2 kali sebenarnya. Cuma selalu pas banget kita itu dua-duanya lagi di luar kota. Satu lagi di Singapura, lagi di Surabaya. Jadi nggak ikut dua-duanya. Jadi benar-benar nggak ada preparation, nggak ada sama sekali, nggak ada ekspektasi menang lah. Jadi masuk dengan cuma kayak oke, untungnya produk kita diterima baik ya sama teman-teman teman-teman Aspiluki, thank you banget sudah mau menerima kita. Dan Pak Didik, Pak Didik, ya udah nyampe Brunei pertama kali buat kami juga di sana. Dan nyampe sana ternyata acaranya luar biasa formal. Ternyata ini acara negara. Waduh, ini kita nggak sopan juga nih nyampe sini, masih ngeblank gitu. Ngeriset tiba-tiba. Iya, belum sempat ngeriset banyak, dan cuma ngelihat kayak oh ini kompetisi sih Asia Pasifik, tapi siapa sih yang ikut gitu ya? Bisa kan cari tahu dulu ya. Nah, jadi baru di grup lah kayak Hamin 7 hari baru tahu kayak oh ternyata jurinya profesor dari China. Profesor dari Australia. Waduh. Ini nggak main-main ini. Jadi kita nyampe sana juga ada disambut. Jadi benar-benar kayak acara pemerintah yang cukup besar juga kali ya. Tibalah kita di penjuriannya juga sih, nah untungnya kalau sedikit cerita soal Elwin ya Mbak Rina ya, soalnya ini relevan banget. Kebetulan Elwin ini memang platform yang kita ciptakan untuk persiapin kita untuk hal-hal dadakan begini. Karena ini platform untuk soft skills training sama assessment. Jadi memang ketika kita mepet kayak gini, aku ngerasa emang produknya ini pas banget. Dan ketika ngobrol nih sama teman-teman trainer dari Aspiluki, terutama ketemu Pak Didi di sana. Nah, Pak Didi tuh yang malam-malam kita preparationnya belum mateng, terus udah Hamin 2 harus tampil. Pak Didi tuh yang nemenin tuh. Berjam-jam di meja gitu ya. Nah, tapi waktu cerita konsepnya ke Pak Didi, dia juga ngelihat kayak ini mah alat latihan yang bisa kamu pakai sendiri juga dong. Soalnya di Elwin itu kita bisa masukin profil jurinya.
Jadi itu AI yang bisa bantu teman-teman nyiapin hal-hal dadakan, meeting, interview kayak gitu. Jadi yang aku lakukan akhirnya, aku bikin presentasi diarahin sama Pak Didi juga. Kan Elwin ini adalah tools yang kita bisa bikin AI supaya kita latihan role play, Mbak Rina. Nah, untuk bikin role play-nya ini, kita itu mesti masukin orang yang kita mau ketemu. Nah, kebetulan profil jurinya ada di internet. Iya. Jadi dikumpulin dari profil jurinya. Nah, jadi yang kita lakukan, kita cari itu profil jurinya, kita masukin ke sistem kita, dan kita udah tahu 9 dari 10 pertanyaan yang dikeluarin. Jadi kayak rada curang ya. Tapi akhirnya Pak Didi malah kepikiran untuk kita pakai itu di pitch kita. Jadi yang kita pitch, jadi aku benar-benar masuk ke ruang penjuriannya. Ada 4 juri yang aku udah full research pakai AI kita. Dan what happens adalah aku ceritain, ini loh cara pakai Elwin, produk demonya aku kasih lihat muka head judge-nya aku masukin di sistem. Oh, trial langsung jadi judge-nya ya? Jadi mereka juga langsung, waduh mau nanya juga takut nih. Jangan-jangan udah dibacain nih dari ujung ke ujung kan. Nah syukurnya sih akhirnya setelah penjurian, aku sih bener-bener masih nggak expect apa-apa ya. Karena ada satu cerita lucu juga waktu di ruang penjurian, ternyata Elwinnya diblokir aksesnya di Brunei. Nggak tahu kenapa. Jadi kita, aduh demonya sih bagus, jurinya impress, pertanyaan-pertanyaannya bagus. Tapi ternyata salah satu jurinya nyoba, kok ini diblokir. Wah kita kayak, aduh gawat, ini bagus sih. Tapi kalau jurinya nggak bisa lihat, kayaknya abis gitu ya. Cerita nih ke teman-teman kan yang nggak ikut. Terus ya udah kita udah keluar dari ruang penjurian, balik nih ketemu teman-teman dari delegasi Indonesia ya. Cukup banyak, ada dari Mandiri juga, Angkasa Pura. Jadi nggak cuma, ternyata acara ini nggak cuma level startup. Kita baru sadar ini sampai ngadu software yang memang dari pemerintahan Taiwan, Cina dan lain-lain gitu. Kita kayak, mana mungkin menang ya. Udah diblokir, persiapannya juga mepet-mepet, tapi ya udah dari kita juga ngelihat, ini pembuktian nih, bener nggak sih Elwin bisa prepare. Nah ya udah sampailah ke hari H, kita udah dibilangin sama teman-teman. Nah kita dapat bocorannya cuma dari Indonesia ada yang menang katanya. Di hari H tuh. Udah di-spill. Di-spill. Kayaknya ada yang menang gitu. Kita tapi nggak tahu siapa. Kayaknya ada yang menang. Tapi kayaknya minimal 1. Jadi kita cuma 1. Mana mungkin kita? Kayaknya begitu. Jadi, oh ya udah oke deh. Nggak ngarep banyak. Ya udah masuk sampai ke tempat ininya, awardingnya. Duduk sama teman-teman udah kayak, ya udah deh kalau nggak menang yang penting asal Indonesia ada yang menang kita seneng. Nah akhirnya tuh ada kan dari Indonesia yang menang untungnya, kalau nggak salah tuh dari Ivirti itu menang duluan, dia yang pertama menang. Akhirnya dia yang menang, seneng kan dari Indo. Terus kedua kategori berikutnya ada lagi yang menang dari Bank Mandiri, seneng lagi kita. Terus kayak masuklah ke kategori kita nih, Rina, yang dimana itu education, inclusion sama community. Terus kita udah mikir, oke, ini juaranya itu ternyata sistemnya ada juara 1, 2, 3, ada juara merit. Juara merit ini kayak juara kasihan sebenarnya. Tapi ya udahlah, ngarepnya dari juara kasihan aja. Nah, terus si orang yang di depan tuh ngomong, untuk kategori ini tidak ada merit award. Udah, selesai. Terus tiba-tiba kita langsung masuk ke juara 3. Juara 3, Elwin.ai, gitu kayak, ya ampun. Ternyata menang juga. Tuh, jadi ya syukurnya sih kita, walaupun kita ngadu dan di list education inclusion itu kita lihat bener-bener ngikut tuh profesor-profesor dari China, dari mana, apalagi kan topiknya edukasi ya. Sehingga kita ngerasa, wah bersyukur banget ya bisa ikutin ini dan bawa pulang harumlah nama Indonesia gitu ya, karena kita salah satu dari 6 sih yang menang. Oke, keren banget. Jadi congratulations ya Elwin. Thank you. Udah bawa nama Indonesia loh. Iya. Ini berkat Pak Didi, Pak Ivi juga nih yang bantu kita. Kalau untuk dalam proses perjalanan mendirikan Elwin.ai, kira-kira boleh nggak sih Mas, gimana sih proses pertama kali bisa ngebangunnya gitu? Nah, boleh banget. Nah, tapi mungkin ini saatnya teman-teman yang kita dari ide sampai jadi ini mungkin boleh sharing nih. Aldo yang mungkin awalnya gimana ya dulu ya? Gimana tuh Mas Aldo prosesnya? Ya, awalnya dulu kita mulai dari mungkin kita mikirnya Elwin.ai ini tuh bisa digunakan oleh banyak banget pengguna gitu ya, di berbagai use case, di berbagai
tugas lah. Kita tahu AI ini sekarang itu udah lumayan powerful ya. Betul sekali. Bisa banget mungkin mengerjakan banyak hal nih yang tadinya harus orang manual kerjain, harus dijagain banget lah sama orang gitu ya. Tapi banyak banget sekarang yang udah automated gitu. Nah dulu Elwin.ai itu kita buat segeneral itu. Kita buat oke, AI kita bisa tackle masalah apapun. Dan untuk beberapa saat kita ngerasa wah ini keren nih, ini keren. Tapi ketika kita bawa ke mungkin ke user gitu ya, ke calon partner, ke klien, kayak ini pakainya gimana ya? Tapi kalau di tempat saya gitu, ini pakainya kok agak susah ya, nggak bisa langsung kelihatan nih benefitnya gitu, nggak bisa langsung ini problem apa sih yang disolve sama Elwin.ai gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Jadi kita lumayan beberapa bulan lah ya, lebih beberapa bulan kita spend waktu untuk mikir lagi, brainstorm lagi. Kita ini sebenarnya mau bawa Elwin.ai ini ke arah mana sih gitu. Nah, sampai tadi kita beberapa waktu sebelum perlombaan di Apikta itu, kita siapin juga Elwin.ai untuk role play. Nah, kita solve masalah tentang gimana kita bisa secara efektif melakukan role play. Nah, AI ini mungkin kalau teman-teman tahu seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, itu mungkin conversation capability AI-nya udah cukup bagus banget ya. Kita bisa dengan secara real time ngomong voice to voice juga cukup lancar. Kita manfaatkan itu. Nah, kita manfaatkan itu menjadi sarana role play-nya kita di Elwin.ai. Nah, jadi kurang lebih perjalanannya menuju Elwin.ai ini jadi suatu platform role play itu seperti itu sih. Nah, dari saat itu kita kembangin lagi dari perlombaan Apikta itu akhir tahun lalu ya, di 2024 Desember ya. Nah, dari saat itu kita kembangin lagi, kita tajemin lagi nih Elwin.ai untuk membantu role play untuk teman-teman di sales, di frontliner. Nah, sejak saat itu mulai bertubi-tubi nih kebutuhannya. Ternyata banyak banget perusahaan-perusahaan yang punya banyak sales, mau menjual produknya kesulitan, tapi ketika mereka mau role play itu, ya mereka harus kumpulin orang gitu ya, harus ada yang ngeliatin, ada yang assess. Tapi semua itu bisa banget kita solve di Elwin.ai. Ya. Kalau berdirinya dari tahun berapa ya Mas? Maksudnya mulai dibangunnya Elwin.ai? Udah berapa tahun? Ya, jadi mungkin kalau kita mulai perjalanan startup untuk menyelesaikan masalah soft skills ini ya, dengan role play ini udah mulai dari tahun 2019. Oh, oke. Udah lumayan lama. Prediksi berarti AI bakal booming ya. Kurang lebih kita latar belakangnya gamer. Oke. Ya, mungkin. Dari game. Justru karena ngerasa game ini helps kok dalam kita belajar empati, komunikasi. Bisa nggak sih kita gabungin unsur funnya game ke sebuah hal yang boring banget, yaitu training. Nah, jadi di situ kita udah ngulik dari 2019, tapi namanya belum Elwin.ai. Kita mulai dari namanya Prime Skills, dan kita mulai dari ngulik VR, AR, MR, RR-an inilah yang reality macam-macam ini kita udah explore semua dengan AI yang mungkin lebih simple dari sekarang gitu ya Mbak Rine ya. Nah, sampailah tahun 2022, 2023 kita mulai denger yang GPT ini dan mulai integrate, mulai tes gitu ya ke dalam flow-nya. Karena dulu untuk bikin sebuah role play training di media digital itu nggak bisa sebulan, itu 6 bulan, Mbak. Iya. Prosesnya panjang banget karena dan manpowernya juga banyak yang kita butuhkan ya. Nggak sedikit untuk nge-translate sebuah materi kurikulum. Karena bayangin aja, let's say kita pengen ngelatih dokter pakai role play training, kan kita yang dikasih materi dokternya. Iya. Tapi kita bukan dokter. Iya. Mati itu. Nah, jadi sesuatu yang dulunya 6 bulan sekarang dengan bantuan Gen AI lah ya, bisa jadi sesuatu yang di bawah hitungan jam. Itu kita sendiri juga gila ya, teknologi itu udah sampai segininya. Dan itu terjadi di 2023 lah. Jadi kalau ditanya Elwin sendiri, mulai kita riset mungkin 2023 ya. 2023, 2024 itu udah mulai iterasi sampai akhirnya kita berani keluar setelah menang award ini juga. Karena kita nggak mau keluar dengan cuma kayak ini mah another AI yang biasa aja nih. Apa yang membuat Elwin itu berbeda dari kompetitor yang lain? Gitu?
Baik, mungkin aku coba mulai, nanti Bapak produk nih bisa menjelaskan lebih detail Seperti ya. yang diketahui kan perusahaan AI banyak gitu ya Mas Kevin. Betul. Nah, mungkin kalau visi misi dari awalnya Elwin, Prime Skills, dan aku sama Aldo ya, selaku co-founder tuh dari awal kita itu engineer, pure. Kita tuh kalau ngomong sama orang gugup. Kayak gini-gini tuh sebenarnya Di luar zona nyaman. iya, di luar zona nyaman kita. Tapi startup founder hampir semuanya kayak gitu. Iya. Lah yang latar belakang engineering tuh banyak gitu ya. Betul. Dan sayang banget rasanya kalau kita tuh kehalang cuma karena kita takut public speaking, takut nggak bisa ngomong sama orang, atau produk yang bagus jadi nggak ketahuan. Apalagi terutama buat teman-teman yang di Indonesia yang kreatif banget, banyak nggak keluar tuh karena kita nggak pede. Iya. Jadi aku penasaran banget bisa nggak sih nyelesain masalah nggak pedeannya ini, nggak mau ngomong di publik ini dengan role play training yang jadi bahan tes ya kita juga. Jadi kita sendirilah yang jadi user pertamanya. Dan akhirnya diturunin lah jadi mindset produk ya, mungkin bisa kenapa jadi kayak gini mungkin boleh sih. Jadi perjalanannya memang cukup panjang sih, dari yang Aldo bilang juga, kita nemuin shape-nya ini kan juga perlu banyak use case, banyak feedback juga kan dari customer, makanya kita pergi melalang buana lah ya. Dan yang membedakan sih dengan AI yang lainnya, mungkin orang awam dengar AI itu ya mungkin dipikirannya ChatGPT, atau sekarang WhatsApp ada Meta AI atau Instagram gitu ya. Cuman yang membedakan itu mungkin AI-nya kita buat sedemikian rupa sehingga bisa lebih personal ke yang pakainya gitu. Jadi yang membuat kita lebih itu adalah personalisasinya. Jadi kita role play dengan orang yang bisa jadi kita bilang profilnya ada di luar sana gitu, dan nggak general banget gitu. Jadi kita bisa role play dengan AI yang mungkin speech to speech-nya udah ada, cuman kita pakai personalisasinya yang kita tekankan di sini, rubriksnya, assessment-nya, dan juga persona orang yang diajak ngomong tuh sebegitunya gitu. Itu sih. Ini contohnya aku mau recall yang tadi ya, kayak makanya ketika kita tahu kita ikut kompetisi atau lomba, kita udah nggak takut sih sekarang. Asal kita tahu aja jurinya siapa. Iya. Kita udah bisa nebak 80-90%. Iya. Ya misalnya use case-nya orang mahasiswa gitu lagi kepepet pengen sidang gitu ya. Latihan ngomongnya gimana sih? Jadi stres sendiri kan mungkin ya. Untuk latihan ngomongnya mungkin dia engineer juga, senengnya ngoding atau bikin produk gitu, tapi untuk ngobrol kan itu sesuatu ya. Jadi untuk latihan dulu itu berguna banget sih untuk tahu persona jurinya seperti apa. Jadi dia tahu apa yang akan ditanyakan, mungkin nggak semuanya, cuman dia udah lebih prepare lah gitu. Ya, Gitu sih. jadi yang besok sidang boleh coba ya. Iya. Biar nggak stres juga jadi Betul, trial betul. gitu ya. Punya teman apa bicara. Iya, teman bicara, betul. Mungkin mau nambahin juga sih, selain itu juga, tadi kan kita udah bisa latihan ya, tapi kita lagi kembangin juga sekarang di mana AI-nya juga bisa bantu kita untuk review. Apa sih yang kita kurang, apa sih yang kita lakukan bagus di latihannya kita. Nah, AI kita juga diberikan kemampuan untuk bisa nge-guiding usernya juga. Coaching ya. Coaching juga. Coaching dan mentoring. Dilengkapi ya ini Iya. menunya. Keren. Jadi kita bikin Elwin tuh end-to-end use case lah, bisa dipakai siapa aja gitu. Iya, Untuk personal, untuk bisnis gitu sih. Boleh nggak misalkan diceritakan sedikit dari Mas Kevin atau Mas Aldo atau Mas William, tantangan yang terbesar yang berpaling berat gitu dalam membangun Elwin.ai itu apa? Wah, ini mungkin kasus menarik buat kita ya. Mungkin kalau teman-teman cari profil kita bertiga, nggak ada latar belakang dari kita tuh yang dari IT. Oh iya, boleh di-sharing mungkin. Kita sama semua sebenarnya. Iya. Kita tiga-tiganya itu bukan dari computer science, bukan dari IT binus, bukan. Tapi kita itu dari robotik malah. Kita tuh nggak ada sedikit pun belajar soal kayak web development atau bahkan AI development ya gitu ya, kayak machine learning segala macam tuh kita nggak dapet pelajarannya di kampus. Nah, justru apa sih yang kita tantangannya itu apa? Sebenarnya sih kalau buat kita, karena kita juga emang mulai perjalanan startupnya tuh dari bidang yang kita lulusan robotik tapi bikinnya soft skills training solution gitu, kayak nggak ada hubungannya kan? Jauh banget ya. Jauh banget kan. Jadi buat kita sih transisi untuk pelajarin AI-nya sendiri itu nggak susah. Karena kita udah biasa banget belajar sesuatu yang jauh banget dari luar bidang kita.
Nah, tapi kalau ditanya emang paling sulit pengembangannya sendiri apa? Mungkin ini sesuatu yang di-relate sama semua teman-teman startup sih, tapi nyari yang namanya product market fit-nya ya. Kayak kita tahu produknya lah, namanya juga engineer kan. Tapi untuk tahu produk apa sih yang fit buat, karena kalau kita cuma bilang kayak, oke, produk kita role play nyelesain masalah apa? Itu kayak susah banget gitu kan buat dapetin case yang paling kuatnya. Karena role play itu bisa kemana-mana banget. Ya tadi bisa sidang, bisa nyeles, bisa interview, bisa macam-macam. Tapi mulai dari mana? Karena produk ini nggak bakal berkembang kalau kita nggak tahu satu case tadi dulu deh yang paling tajam. Nah, buat sekarang makanya kita juga lagi rapihin. Elwin ini kita bakal mulai dari bantu frontliner. Ada satu temen yang ngomong ini ke saya, HR. Kita tuh di perusahaan suka nge-glorify banget, cemplungin aja dulu. Tapi cemplungin aja dulu itu nggak mikirin orangnya. Ya karena mindsetnya gitu. Nah, narik 100 orang, frontliner apalagi kan, ya biarin aja 50 orang hilang. 50 yang sisanya baru yang kita pikirin. Jadi ya 50 orang ini kan jadi nganggur lagi ya padahal ya. Jadi nggak nyelesain the whole cycle. Karena apalagi di Indonesia memang aku mau call out banget, kurang put attention di learning memang. Tapi apakah salah corporate-nya? Aku ngelihatnya mungkin karena corporate-nya juga bingung how to the best way untuk nge-training orang-orang ini kayak gimana. Nah, jadi kita nyoba nge-educate sih sebenarnya sekarang bahwa tools-nya udah ada loh. Hai teman-teman korporat, hai teman-teman perusahaan, tools-nya sekarang ada. Tinggal mau nggak pakai, mau nggak adopsi, mau kurang apa lagi sih, kayak mungkin kalau adopt AI takut ini buatan anak Indonesia nggak jelas entah dari mana. Kita udah menang award sekarang, kita udah dapat pengakuannya juga dari profesor. Butuh pengakuan apa lagi buat dipakai? Kayak itu dialog-dialog yang kita, karena struggle-nya tuh sekarang lebih ke convince orang-orang di learning ya untuk lebih mau adopsi hal yang memang sebenarnya jadi solusi. Sifat untuk nggak mau jadi the first mover itu tinggi banget, sehingga jadinya ya nggak ada yang selesai masalahnya. Malah kita sedihnya, Mbak Rina, kita tuh bener-bener dapat apresiasi yang jauh lebih tinggi malah dari luar negeri, bukan di sini. Jadi ya itulah yang terjadi. Masih kurang ya kalau di Indonesia berarti. Betul. Iya. Masih banyak juga kan, mungkin nggak semua sih yang menganggap AI itu masih ancaman lah. Iya. Iya kan? Makin banyak malah. Makin banyak, iya. Wah, cocok sama pertanyaan selanjutnya. Banyak perusahaan atau individu tuh sekarang kan masih ragu untuk mengadopsi AI itu ya. Menurut Mas-mas di sini tantangan terbesar apa yang buat meyakinkan industri mungkin untuk menggunakan atau memilih Elwin atau menggunakan AI gitu? Karena banyak banget masih ketakutan gitu loh Mas. Untuk meyakinkan industri itu seperti apa sih? Gitu? Ya, Aldo mungkin. Ya. Kalau dari yang kita lihat sejauh ini, kita ada beberapa mungkin diskusi lah ya dengan mungkin calon-calon user juga, calon-calon partner. Itu sebenarnya satu sih, itu data security-nya. Oke. Itu apakah mungkin kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan dengan yang basisnya research, basisnya itu melindungi data usernya, kalau mereka mau mengadopsi teknologi seperti AI, itu implikasi apa sih, resikonya apa sih gitu. Semuanya tuh mengarah ke security-nya sebenarnya. Nah, sekarang kita mungkin lihat ya ada banyak banget AI yang mungkin orang-orang biasa sudah pakai gitu ya, yang mungkin nggak harus di korporat, tapi keseharian kita sendiri pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Itu memang banyak yang state yang mengatakan kalau data-data user sehari-hari memang akan digunakan untuk di training ulang, untuk memperbagus lah, improve lagi gitu ya AI modelnya. Tapi banyak perusahaan tentu saja nggak mau data-data insider data mereka ini digunakan untuk kepentingan AI model yang bisa dipakai oleh orang lain atau kompetitornya mereka gitu ya. Nah, jadi mungkin challenge-nya adalah gimana caranya kita bisa membangun mungkin suatu sistem yang bisa prevent hal-hal tersebut terjadi. Sekarang ada banyak banget solusinya, karena AI itu nggak cuma dimiliki oleh giant sekarang ya. Sekarang banyak banget mungkin kalau akhir-akhir ini dari China, mungkin dari Meta juga udah keluarkan open source AI model gitu ya. Di perusahaan sendiri bisa pakai itu, dan datanya udah bisa di-keep di tempat mereka juga, nggak akan kemana-mana. Jadi sekarang solusinya udah banyak banget ke arah sana, tapi memang
challenge terbesarnya sih gimana meyakinkan orang-orang ini gitu ya, datanya itu nggak kemana-mana, dan gimana caranya kita juga memperlihatkan apakah dengan certified security, apakah dengan testing dan segala macam gitu ya. Tapi jujur itu yang paling besar sih, membangun trustnya dan memperlihatkan lah kalau ini tuh secure gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, AI ini kan dalam 5-10 tahun ke depan pasti akan ada perubahan, akan berkembang dan lain-lain. Menurut Mas Aldo, mungkin menurut Mas William dan Mas Kevin, apa sih perubahan dan inovasi besar yang diharapkan bisa terjadi 5-10 tahun ke depan di industri ini? Oke, mungkin dari Vin dulu. Ya, kalau lihat tren AI itu kan kayak cepet banget ya. Jadi kita mulainya pun dari mungkin pas GPT baru keluar, itu model, ada yang namanya kan LLM ya, Large Language Modelnya, itu mungkin baru bisa text based doang, terus tiba-tiba dia bisa baca image, tiba-tiba bisa baca video, itu kan dalam kurun waktu setahun tuh perkembangannya gila banget sih sebenarnya. Dan kita jujur juga sebagai developer AI-nya juga harus ikutin tuh setiap LLM, dan juga untuk masukin LLM mungkin yang cocok lah untuk roleplay itu ya. Dan mungkin untuk kedepannya juga pastinya AI-nya akan tambah di training dengan data-data set yang lebih banyak ya. Jadi mungkin bisa lebih tajam lah jawabannya gitu untuk roleplay kita sendiri juga bisa akan membantu gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk Elwin sendiri pasti bisa membuat roleplaynya sendiri lebih tajam lagi dan fit dengan culture perusahaannya sih yang pakai gitu. Ya kalau menurutku sih 5 tahun ke depan lah ya, atau 10 tahun ke depan, aku melihatnya dengan kemampuan AI yang seperti sekarang, banyak banget saya mungkin bisa bilang ya, banyak yang nggak siap dengan kedatangannya AI yang cukup powerful ini gitu ya. Kalau concern dari aku sendiri sih mungkin kedepannya makin banyak nih kebutuhan untuk orang-orang itu bisa lebih familiar lah dengan AI gitu ya, dengan apa sih capability AI yang kalau dalam hal kita gitu ya, kita membuat ini tuh bisa membantu meningkatkan skill kita saat roleplay atau skill kita saat berkomunikasi lah kurang lebih gitu ya. Tapi saya bisa bilang sekarang dengan minimum skill untuk programming misalnya, itu founder itu udah mulai bisa membuat produk tanpa tim yang besar-besar banget gitu. Jadi sekarang bisa dibilang kompetisinya akan sangat keras gitu ya ke depannya, mungkin untuk teman-teman developer, teman-teman startup founder juga gitu ya. Ini mungkin harus disadarin juga untuk dalam 5 tahun ke depan dengan adanya tools AI ini yang semakin bisa diakses oleh kita gitu ya, banyak orang. Itu kita perlu aware sih dengan adanya kompetisi ini. Nah, dengan itu saya sih mungkin berharapnya ke depannya yang terjadi adalah dalam 5 tahun, 10 tahun ini banyak yang sudah familiar dengan AI dan mungkin lebih ke integrate lah ya dengan kehidupan sehari-harinya gitu, karena mungkin besok nih saya sama Pak William gitu misalnya ya mau membuat suatu proof of concept, membuat suatu produk lah gitu, kita bisa assemble team of AI gitu untuk bisa membuat prototype, untuk bisa nge-cater kebutuhan klien gitu ya dengan waktu yang sangat cepat. Mungkin harapannya seperti itu sih kurang lebih ya, bisa lebih familiar lah ke depannya. Mungkin aku terakhir sih lebih ke framing lah ya, dimana kayak ini tuh sekarang benar-benar war-nya tuh kayak di perusahaan, terutama di decision maker. Pemilihannya sekarang udah kayak mau hire orang atau bayar 300.000 ChatGPT. It happens. Mulai terjadi Mbak, dan itu mulai terjadi secara gila-gilaan apalagi di US sih, yang dimana awal mula ini ya, dan maybe di China, dimana angka pengangguran di China maju, tapi lihat angka penganggurannya gila Mbak. Itu kayak anak-anak muda ini juga nggak gampang-gampang banget walaupun dengan edukasi yang tinggi dapat kerja. Nah gimana kita di Indonesia kan, kalau di luar-luar ini pun udah ngelihat masa depannya yang seperti ini. Ini kita emang ngelawan jalur, jujur. Karena kalau buat perusahaan AI, mungkin banyak yang nggak mau muncul di publik kayak gini karena lu yang ngambil kerjaan gue.
bikin AI. Nah, kita ngasih visi yang berbeda. Itu makanya kenapa kita dari awal di Prime Skills kita masuk ke edukasi. Kita percaya dan tahu teknologi ini segila ini. Tapi kalau nggak ada yang bisa pahamin, nggak ada yang bisa ngertiin, percuma. Jadi makanya kita ngambil angle daripada cuma bikin AI yang ngegantiin orang. Sebenarnya AI sendiri pun baru powerful kalau ada orang yang bisa pakai. Nge-10 kali lipatin orang. Jadilah kan kayak kata Jensen Huang ya, nge-quote dia ya bukan kamu digantiin sama AI, tapi digantiin sama orang yang pakai AI. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, makanya emang kita fokus banget di edukasi dan assessment untuk bantu edukasi ini juga 10 kali lebih cepat. Karena nggak bisa, Mbak, ngelawan AI yang kayak tinggal dikasih satu PDF, dia langsung paham. Orang nggak bisa tuh diinjek. Nggak tahu sih nantinya gimana ya. Tapi kita, kalau tadi Aldo bilang kita berharap orang bisa belajar AI, disitulah kita jadi pelaku untuk bikin itu terjadi harapannya. Bahwa kita lah yang orang begitu ngelihat kayak, wah gila AI udah mulai gantiin kerjaan gue. Mesti belajar kemana? Harapannya Elwin jadi top of mind mereka. Supaya mereka tuh 10 kali lebih cepat juga belajarnya. Jadi bukannya terancam untuk dihilangkan pekerjaan dia, tapi ada toolsnya nih, pakai aja untuk develop diri dia sendiri gitu. Gitu sih untuk summary-nya ya. On that bener-bener jangan sampai kita tuh nggak punya opsi lah ya. Karena kalau harapannya sih bukannya gimana, tapi kayak kita tuh mau jadi opsi aja lah. Jangan sampai kayak orang tuh benar-benar udah terpuruk, dia dipecat karena digantiin AI, who knows. Terus nggak tahu mau kemana. Karena opsinya memang nggak ada. Karena opsinya kan nggak ada ya. Ya gimana masa sekolah lagi, udah umur 40 misalnya. Udah umur 50, siapa yang mau terima saya? Tapi tiba-tiba kerjaan saya digantiin. Dan ini happens, Mbak. Sorry, ini agak panjang. Tapi happens yang kita lihat di Singapura ini sampai merinding karena ada guru yang keluar dari kerjaannya. Udah 50 tahun, 60 tahun profesor. Nggak mau ngajar lagi. Karena dia bilang kayak gini, saya itu sekarang kayak ngajar AI. Ngapain saya meriksa kerjaan yang dibuat sama AI, diomongin sama AI, bukan kerjaan muridnya. Karena muridnya cuma ngomong, copy paste apa yang AI lakukan. Jadi ngapain lagi? Jadi kalau kerjaan kayak gitu, mendingan saya keluar aja. Dan itu future yang kayaknya kita nggak mau deh. Kita jangan deh kesana gitu. Ya singkat cerita itu kenapa makanya kita benar-benar mau kuatin soft skills. Kita ngerasa masa depannya orang itu lebih banyak nggak di kantor. Keluar, keliling, ngelihat dunia, AI yang ngerjain kerjaan-kerjaan boring. Mungkin kita ngelihat masalah yang terjadi di pertanian, kita punya ide, langsung jadi solusi. On the spot. Tapi itu baru terjadi kalau semua kerjaan boring, iya digantikan. Nggak apa-apa. Tapi kita ambil kerjaan yang seru, dan belajarnya juga seru. Itu sih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Aldo, Mas William, dan Mas Kevin atas semua sharingnya di podcast Chatting hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berguna untuk semua young people di luar sana. Continuous learning, keep up to date. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Rina.